algoritma yang ada di masjidnya. Dan mudah-mudahan yang hadir saat ini itu insya Allah boleh jadi itulah kadar-kadar yang diinginkan oleh tetua kita yang membangun Sumatera Selatan untuk Indonesia Emas 2045 insya Allah. Nah itu tidak cukup dengan amin itu, kita harus mulai dulu kajian kita. Bapak Ibu sekalian, mengapa harus Al-Quran? Mengapa harus Al-Quran? Seperti kita ketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tidak biasa. Jadi kalau kita urutkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu kita temukan tempatnya itu sudah bagus, sudah tertib, sudah baik. Nabi Isa diutus di lingkungan Romawi, tempatnya sudah maju, punya peradaban, ada kolosium. Sampai sekarang kalau main ke Italia, ke Libya, Mediterania sampai ke Turki, kita akan temukan peninggalan-peninggalan Romawi yang sekarang situsnya masih ada. Nabi Isa dikirimkan di tempat yang sudah maju, punya peradaban, sistemnya sudah bagus. Ke atas tarik sampai ke Nabi Musa, lompat sedikit. Nabi Musa hidup di eranya Fir'aun, sudah maju, punya piramida, masyarakatnya punya peradaban, sistemnya sudah terukur. Nabi Ibrahim naik ke atas, Namrud sudah maju, bahkan punya piramid, pemerintahan sudah bagus, sistem sudah baik. Naik ke atas sampai Nabi Nuh, sudah ada teknologi, sudah berjalan dengan baik, kemapanan pertanian, sampai Nabi Adam diturunkan pun pengelolaan dunia di masa beliau, walaupun awal pertama turun, itu sudah runtut. Jadi kalau kita urutkan dari mulai nasab Nabi Muhammad ke Nabi Adam, sebelum Nabi Muhammad diutus, keadaan tempat masyarakatnya cenderung relatif sudah mulai baik dan stabil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nakhur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyara bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi itu, bagus tuh. Nah ini sampai ke atas ini sudah terukur. Tapi zaman Nabi Muhammad, saat beliau diutus, masyarakatnya itu sudah beda. Saking bedanya, disebut nama masyarakatnya dengan jahiliyah. Jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Itu gabungan jahlun dengan jahil. Jahlun perbuatannya, jahil itu orangnya. Jadi kalau orang sudah terbiasa berbuat yang buruk, berbuat kriminal, digabungkan jadi satu, orang dan perbuatannya itu berubah namanya menjadi jahiliyah. Singkatnya, masyarakat yang hidup saat Nabi diutus itu sudah khatam kriminal. Di Palembang ada yang mabuk dah. Nah kalau di zaman jahiliyah itu mabuknya sudah khatam. Pemabuk prematur, pemula pertama kali mabuk itu minimal 5 kali mabuknya. Bayangkan bagaimana yang profesional itu. Zina khatam, pencurian, pertikaian, perampokan, pembunuhan, sehingga semua landscape itu gambaran umum masyarakatnya itu disebut dengan jahiliyah. Tempatnya belum maju. Biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Disifati oleh Al-Quran, tempatnya tandus, batuannya banyak, padang pasirnya luas, bukit-bukitnya tinggi. Jadi zaman Nabi kita belum temukan gedung pencakar langit, pepohonan dengan buah-buahan, kendaraan-kendaraan seperti sekarang berseliweran di Mekah, itu tidak ada. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Bukan Bagub.
Ada sejarah yang belum lengkap. Nabi tidak pernah hijrah dari Makkah ke Madinah. Betul, Pak. Nabi hijrahnya itu dari Makkah ke Yathrib, bukan Madinah. Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu apa? Yathrib itu daerah yang ditemukan oleh anak cucu Nabi Nuh alaihissalam, namanya Yathrib. Yathrib ini berkelana dapat satu daerah, maka daerah itu diberi nama dengan nama penemu pertamanya, Yathrib. 400 kurang lebih kilometer dari kota Mekah. Nabi datang ke Yathrib, datangnya di selatan. Yathrib waktu itu utaranya bagus, perkebunannya bagus, tanahnya subur, ditempati oleh orang Yahudi waktu itu. Nabi ke selatan, tanahnya gersang, padang pasirnya luas, kemajuan tidak ada, ekonominya resesi di bawah, Pak, tertinggal. Orangnya banyak konflik, dua suku besar 200 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi saya ingin tunjukkan dulu, Nabi itu tugasnya bukan di tempat yang mudah. Jadi kalau Pak Gub sekarang tugas di Sumsel banyak masalah, masalah Nabi lebih banyak, Pak. Tapi nanti kita bandingkan, saat Pak Herman Deru, Pak Gub bertugas, fasilitas sudah ada apa? Saat Nabi bertugas, apa yang Nabi dapatkan fasilitas kehidupannya? Nah, dalam kondisi itu Nabi tidak diberikan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi tidak diberikan mukjizatnya tangan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya satu hal yang kelak akan merubah Mekah jadi suasana kota metropolitan. Yathrib akan berubah jadi suasana kota yang hebat, memberi cahaya dan mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang bercahaya, mencerahkan, punya peradaban, itu disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi kapan itu menjadi Madinah? Setelah mukjizat yang diberikan pada Nabi dipraktekkan dalam kehidupan di Mekah dan di Yathrib. Maka jadilah kemudian suasana kota yang mencerahkan, sampai sekarang namanya dikenal menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mukjizat itulah namanya Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat kurang lebih. 52.000 kosakata di dalamnya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini ketika diturunkan pada Nabi, itu bukan kitab bacaan biasa. Jadi bukan sekedar kita baca, selesai, simpan kemudian di tempat tertentu, selesai bacaannya, tidak. Hal pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah periode Iqra, turun pernyataan Al-Baqarah 185. Perhatikan kalimatnya. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran itu, semua isi Al-Quran isinya pedoman hidup, berkehidupan untuk manusia. Jadi kalau saya berdiri sedikit ini, ini supaya terlihat ya. Jadi isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan sekedar surat yang dibaca. Al-ayatul Qur'aniyah al-mabdu'ah min al-Fatihah ila An-Nas laysa faqat qira'atan, laysa faqat maqru'ah atau maktubah fil masahif, wa innama kulluha manhajul hayat hudan lin-nas. Isinya semua pedoman hidup kita. Jadi semua keadaan hidup kita, profesi kehidupan kita, apapun yang akan kita kerjakan, dari mulai di kandungan, sampai lahir, sampai pilih kegiatan, sampai meninggal, itu isinya semua ada di Quran. Semuanya. Jadi ketika Allah turunkan Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau kita keluarkan, ayatnya, suratnya, dibuat tema-tema kehidupan, kita akan keluarkan dan kita temukanlah pedoman kehidupan yang kalau diikuti
akan mengantarkan orangnya pada puncak kesuksesan tertinggi, dan tempat yang ditinggali akan berubah menjadi tempat yang makmur, berperadaban, dan membawa pencerahan untuk dunia. Saya ambil contoh begini misalnya. Pak Gub, ada sahabat Nabi, Bapak kenal Utsman bin Affan? Kenal di mana Bapak? Di ceramah ya. Baik. Utsman kaya tidak? Kaya tidak? Salah. Utsman tidak kaya, tapi kebangetan kayanya. Kaya itu ada 3 level. Kaya, kaya banget, kebangetan, kayanya. Utsman itu saking kebangetan kayanya, sampai sekarang radhiyallahu ta'ala anhu itu masih punya aset di Madinah. Dulu Pak Haji Iwan, beliau itu beli sumur yang dikuasai Yahudi. Orang kalau minum harus bayar, orang minum harus bayar. Beliau beli sumurnya, semua orang gratis boleh ngambil. Kemudian beli kebun di sekitarannya, jadi kebun kurma. Yang lapar makan kurma, yang minum gratis minum. Sampai sekarang aset itu dirubah jadi hotel. Hotelnya jadi wakaf, dibuka tabungan di Bank Saudi, namanya atas nama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hotelnya dipakai orang, hasilnya disimpan di tabungan, disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah tidak ada, punya rekening tabungan di Bank Saudi. Kita orangnya ada, belum tentu punya akun di sana itu. Utsman, kapan beliau kebangetan kayanya? Ternyata setelah masuk Islam, beliau di bidang bisnis, belajar panduan bisnis dari Quran, dibimbing Nabi, begitu dipraktekkan, jadi seperti yang kita kenal sekarang. Bapak Ibu boleh cek, Sayyidina Utsman sebelum masuk Islam, dengan setelah masuk Islam, silahkan cek kekayaannya, bisnisnya. Setelah masuk Islam, lihat perubahannya. Abdurrahman bin Auf diajak masuk Islam oleh Utsman. Sebelum masuk Islam, kaya tapi biasa. Masuk Islam, kekayaannya dirampas, diambil oleh orang-orang Quraisy. Kata orang Quraisy pada saat itu, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya. Kamu kalau masuk Islam, silahkan berangkat ikut Muhammad ke Yathrib, tapi harta kami ambil. Boleh pakai pakaian saja, silahkan jalan ke Yathrib, belum tentu selamat jalan 400 kilo. Tapi kalau mau bertahan di Mekah, kami angkat jadi orang paling kaya, kami kasih proyek semua di Mekah, pilih orang paling hebat, diangkat nomor 1. Wagub nih, Pak Ujang nih. Bapak nih diberi pilihan. Silahkan Bapak berhijrah, bangun Sumsel dengan baik, lihat jalan dari mulai tempat Bapak di Lahat sampai terus kemudian lihat sampai makmur, tapi mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta. Atau tinggal saja di geria, dikasih fasilitas, diberikan tempat enak, diberikan kenyamanan, apapun yang Bapak inginkan difasilitasi. Bapak pilih mana? Membangun dengan semangat atau tinggal di kantor dengan fasilitas yang nyaman? Bangun, berikan tepuk tangan. Abdurrahman bin Auf pilih berangkat. Saya ikut Nabi, saya ikuti pakaiannya, dirampas hartanya cuma dengan baju yang melekat di pakaiannya. Kisah belum selesai. Istrinya dipanggil. Kalau ibu nyonya mau ikut suami, silahkan berangkat dengan suami, dengan pakaian yang melekat di badan, berangkat ke Yathrib sana, tidak boleh bawa apapun. Tapi kalau mau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami, kami tambah hartanya, kami angkat jadi orang paling kaya, dan silahkan pilih pemuda Mekah paling ganteng, pernikahannya kami fasilitasi. Sebentar ya, Bu, kalau ibu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf saat itu, ibu pilih mana? Ikut suami dengan pakaian melekat di badan, atau tinggal di Mekah, dapat fasilitas, jadi orang kaya, pilih nikah dengan pemuda paling ganteng di sana. Anggap suami tidak ikut pagi ini. Pilih mana? Masya Allah, sambil nengok bawah ikut suami.
Ternyata istrinya tinggal di Mekah. Suami berangkat, Pak. Nah, yang mau saya katakan, nanti ini penting sekali. Sampai di Yathrib, Abdurrahman bin Auf belajar tentang ekonomi Quran. Bakatnya di bisnis, pakar bidang manajemen, turun ayat-ayat Quran tentang bisnis, dibimbing oleh Nabi, digabungkan klubnya dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Disatukan cuma 2 tahun. Dari modal jadi penyalur kambing. Kemudian dari situ jadi pedagang. Dari situ jadi pengusaha. Dari situ pemilik sampai terkumpul kambing 10.000 ekor. 2 tahun setelah tiba di Yathrib itu, jadi orang paling kaya nomor 2 di Yathrib. Setelah Nabi meninggal, hartanya terkumpul. Saya pernah riset, itu hartanya kalau divaluasi, dihitung ke aset sekarang, jumlahnya 14.000 triliun. 14.000 triliun. Yang mau saya tanya begini, datang ke Yathrib dengan pakaian, disambut oleh orang paling kaya di Yathrib. Pilihannya begini, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saya dengar Anda pernah kaya, sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik yang Anda sukai di kota ini, saya fasilitasi pernikahannya, walaupun itu keluarga saya sendiri. Saking baiknya orang Madinah dulu. Gantian ya Bu, kalau Bapak di posisi Abdurrahman bin Auf tuh, datang ke Madinah, ambil setengah harta saya, kata orang paling kaya di Madinah. Kalau pengen nikah, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Jadi saya bilang tolak percuma lah, wajahnya udah kelihatan tuh. Lihat kalimatnya. Karena beliau yakin dengan pendidikan Nabi, ada kurikulum di Al-Quran, perhatikan kalimatnya. Jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Semoga Allah berikan Anda pahala atas tawaran itu. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Maka belajarlah beliau ekonomi Quran dari Nabi. 2 tahun setelah itu jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Beda nasib, yang satu pebisnis, yang ini sekarang intelek, ulama. Silahkan Anda cek sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada ayat-ayat ilmu, ayat-ayat Quran tentang pengetahuan. Saat belajar tentang itu, Ali bin Abi Thalib bukan hanya pakar di bidang tafsir, Quran, balaghah. Saya cek di kitab Al-Jawahir, ternyata beliau pun pakar di bidang matematika Al-Quran. Sayyidah Aisyah, pakar bidang kedokteran. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, pakar di bidang keperawatan. Semua yang belajar dari Nabi, itu semua berhasil jadi sesuatu di masa lalu dan membangun tempatnya. Maka kalau kita keluarkan, saya agak cepat, ini kita belum mulai ya.